Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 26.5 setelah update. Apakah benar malah bikin iPhone-nya jadi panas dan bikin baterai iPhone jadi boros? Gue juga akan share tanggapan dari teman-teman yang udah isi kuesioner gue seperti ini. Dan ya langsung aja, gak usah lama-lama lagi ya. Simak video ini nggak selesai, check this out. Ya, jadi buat yang belum tahu nih teman-teman di sini yang nonton, kalau iOS 26.5 tuh sudah 1 minggu ya kurang lebih dirilis sama Apple, dan udah gue bahas di video yang ini, iOS 26.5 resmi dirilis. Karena di video itu udah gue bahas secara full reviewnya atau penjelasan fitur-fitur apa aja yang ada. Karena di video kali ini lebih cenderung setelah update selama penggunaan iOS 26.5, terutama sama gue pribadi, dan gue juga akan share tanggapan dari teman-teman karena gue sempat bikin Instagram story seperti ini untuk dapat informasi dari yang sudah menggunakan iOS 26.5 di iPhone-nya. Oke, langsung aja ya. Gue mulai dari yang pertama. Di sini gue menggunakan iPhone 17 Pro yang sudah terinstall iOS 26.5. Jadi kalau kita cek ke setting di sini, terus kita pilih General, lalu kita pilih Software Update. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya kalau gue sudah iOS 26.5 dan ini sudah iOS paling terbaru. Dan sebenarnya iPhone 15 dan iPhone 17e di sebelah kiri dan kanan ini juga sudah iOS 26.5 alias sudah iOS terbaru. Dan di sini kalau gue cek more details untuk build number iOS 26.5, ini dia. Build numbernya ada di 23F77. Oke? Dan memang sebenarnya ini kan terhitungnya iOS major ya. Makanya fitur yang ditambahkan juga banyak dan size update-nya juga besar pada saat kalian update gitu. Lalu yang kedua, iPhone storage nih yang ada pada iPhone gua. Sebenarnya di sini iPhone storage pada iPhone 17 Pro gua nggak terlalu pengaruh banget. Mungkin juga karena gua sudah menggunakan storage yang 256 GB ya di sini. Jadi gua nggak terlalu mengkhawatirkan, tapi mungkin teman-teman pasti ada yang merasa size update ataupun iOS sistem datanya itu cukup besar ya. Biasanya ada pada bagian iPhone storage dan kalian scroll ke paling bawah di sini. Ya kalian bisa lihat di sini size-nya cukup besar banget. iOS itu di 21,79 GB dan sistem datanya di 27,81 GB. Sebenarnya kalian tuh nggak perlu khawatirkan ini ya, karena berangsurnya penggunaan iPhone kalian itu pastinya akan ke resize sendiri size update-nya. Baik yang iOS seperti ini cukup gede banget karena ada Apple Intelligence juga, ataupun yang sistem datanya di bagian sini. Biasanya kalau gue ngakalinnya adalah gue dengan cara force restart iPhone-nya, atau yang kedua gue logout Apple ID di iPhone gue, terus gue login kembali Apple ID-nya, baru deh biasanya ke resize update-nya. Biasanya sih gue ngelakuin dua hal itu ya. Kenapa gue nggak permasalahin hal ini ya? Karena memang storage gue besar gitu. Ya khawatirnya di sini teman-teman yang nonton storage-nya kecil, jadi mungkin bisa cobain tips dari gue tadi. Dan yang ketiga yang gue mau kasih tahu adalah performance ya. Jujur gue di iPhone 17 Pro jarang banget mengalami suhu panas pada iPhone 17 Pro ya. Mungkin kalau teman-teman pengguna iPhone 15, iPhone 13, atau bahkan iPhone 11 pastinya akan sangat mengalami. Karena gue sempat mengalami di iPhone 15 gue di sini, yang dimana suhunya cukup meningkat lumayan pada saat gue gunakan di iPhone 15 dan bahkan pernah nge-freeze sedikit pada saat penggunaan aplikasi yang cukup banyak untuk ngedit foto di Lightroom, ngedit thumbnail di Canva, dan lain sebagainya ya. Cukup lumayan kalau iOS 26.5 suhunya meningkat lumayan di iPhone 15 gua. Tapi gua nggak merasakan hal itu di iPhone 11 Pro gua di sini. Cuma memang nggak bisa dibandingkan ya, karena kan beda generasi juga iPhone-nya dan beda teknologi juga. 17 Pro adanya vapor chamber di dalamnya, iPhone 15 nggak ada. Jadi untuk performance di iPhone 17 Pro gua nggak ada keluhan, suhu nggak meningkat parah, adem ayem aja. Tapi di iPhone 15 seperti tadi gue jelaskan, suhu meningkat bahkan sempat nge-freeze. Itu yang gue rasakan ya. Lalu untuk baterai di sini jujur aja sebenarnya gue merasa sedikit lebih boros daripada versi sebelumnya. Cuman entah kenapa, mungkin karena berangsurnya pemakaian, algoritma sistem sudah mulai membaca atau menganalisa penggunaan gue pribadi. Jadi gue ngerasa udah mulai irit lagi nih. 3 hari setelah update iOS 26.5, gue ngerasa baterai pada iPhone 17 Pro gue cukup boros banget. Dan kita bisa cek ya di sini untuk daily activity baterai pada bagian setting, terus kita ke menu baterai ya. Lalu di sini kalian bisa lihat last chargernya memang di 23 menit yang lalu di 79%. Dan untuk aktivitasnya karena ini belum masuk hari yang panjang ya, baru berganti hari, belum bisa kita lihat. Cuman kalau kita throwback ke hari sebelumnya di sini ya, dimana di hari Minggu ya, hari Minggu nih cukup padat banget penggunaannya. Jadi kalau gue view all battery usage di sini, kita mundur
mundurkan harinya ya 7 jam 1 menit untuk screen aktifnya dan 15 menit screen idle-nya. Untuk penggunaannya lu bisa lihat di sini ada Lightroom, social media, dan Canva. Memang gue sering banget menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk kegiatan gue dalam pekerjaan gue. Jadi lumayan sering tuh. Dan ya ini cukup bisa terbilang irit, tapi hari sebelumnya kalau lu perhatikan ya ini cukup lumayan ya boros sebenarnya, tapi ya it's okay. Gue nggak ada masalah meskipun 3 hari setelah update itu terasa boros. Tapi sejauh ini 2 hari atau 3 hari sebelumnya ini lumayan irit menurut gua. Dan bahkan di sini untuk other battery usage-nya, lu lihat paling besar adalah personal hotspot. Lalu kalau kita cek di sini untuk battery health, gua masih aman di 99%. Cycle count-nya di 190, kelihatan di situ. Cuman yang gua mau ingetin di sini buat teman-teman, battery health pasti akan turun selama iPhone-nya digunakan, jadi jangan terlalu khawatir yang berlebihan ya, karena battery health pasti akan turun. Lalu untuk charging-nya di sini gua menggunakan di 90%, hampir di semua iPhone gua di charging-nya itu di limit di 90%. Karena gua udah jarang banget charger di 100%. But overall kesimpulan untuk baterai setelah update ya 2 hari atau 3 hari gue lupa, itu cukup boros setelah update iOS 26.5, tapi setelah ini udah 1 minggu gue merasa irit di 17 Pro gue. Dan itu juga sama halnya gue rasakan di iPhone 15, meskipun iPhone 15 performance-nya bikin suhunya meningkat ya, tapi it's okay, baterainya relatif aman seperti itu. Dan sekarang gue pengen bacain dari teman-teman semua di sini yang sudah mengisi kuesioner yang udah gue berikan. Makasih banyak udah mau ngisi ya. Jadi kuesionernya seperti itu, kalian bisa lihat ya. Cuman mohon maaf kalau misalkan tanggapan kalian gak semuanya gue baca karena pasti khawatir videonya jadi kepanjangan. Jadi beberapa hari lalu gue sempat menanyakan di story gue, tolong bantu infonya dong guys, gimana iOS 26.5 di iPhone kalian, dan infokan juga iPhone apa yang digunakan. Di sini cukup lumayan banyak yang memberikan tanggapan, cuman ya langsung aja gue bacain ya. Di sini gue mulai dari yang paling bawah ya. Di sini ada Jen Kalista, tapi di sini Jen Kalista nggak memberikan informasi apa-apa sih, cuman memberikan tanggapan. Jujur apa sih yang harus dibandingin tuh? Nah, ya sebenarnya untuk Kak Jen Kalista nih ya akunnya, sebenarnya bukan ngebandingin sih, lebih pengen dapetin informasi dari berbagai pengguna iPhone setelah menggunakan iOS 26.5 di iPhone mereka. Seperti itu ya Kak Jen Kalista. Lanjut di sini ada Andia Soe _ panas bang dan boros, ada bug frame drop saat tambah volume di game Mobile Legends. Tapi dia nggak informasi ini iPhone ya, cuman intinya dia memberikan informasi seperti itu. Lalu juga di sini ada Rahmat _ Dwiantono, di iPhone 14 cepet panas. Oke, thank you. Lalu lanjut di sini ada Dodi _ Ibrahim, panas bang. Tapi sayangnya Bro Dodi di sini tidak menginformasikan iPhone apa yang digunakan. Lalu lanjut di sini ada akun DHY _ di iPhone 11 cukup boros baterainya. Oke, kita tampung dulu. Selanjutnya di sini akun Syahai Naya. Dia bilang di situ baru upgrade di 10R ke 13 nih bang, tapi masih stay di iOS 26.4. Kalau mau update silakan aja, tapi kalau mau nanti juga nggak apa-apa ya, Syahai Naya. Lanjut di sini akun Ahmad Rahmat 851. iPhone 13 makin smooth, baterai masih oke lah, cuman saat buka kamera suka nge-lag. Oke, kita tampung ya informasinya. Siapa tahu teman-teman yang nonton di sini juga ada yang mengalami yang sama. Lalu lanjut di sini ada Fatoni Ahmad _ di aku cepat panas kak di iPhone 15 Pro. Oke, nice. Nah, lanjut di sini juga ada akun Johar Jumardiko, di mana dia bilang lapor 15 Pro Inter aman selama pakai iOS 26.5, palingan baterai aja harus diganti. Ini sedikit ada sudut pandang yang berbeda ya. Johar Jumardiko mengatakan 15 Pro-nya yang unit Inter itu aman, tapi Fatoni Ahmad bilang cepat panas. Ya lagi-lagi ya, setelah update gue selalu informasiin kan, setiap berbagai pengguna iPhone tuh berbeda-beda cara penggunaannya. Jadi nggak bisa kita generalisasi, bisa jadi hasilnya berbeda seperti kedua nama akun Instagram tersebut. Gitu. Lalu di sini ada Real _ Muhammad Fahri. Insya Allah aman bang di iPhone 17 Pro Max. Oke, nice. Lalu di sini ada Aziz Restu Firmanto, di iPhone 13 baterai agak boros. Padahal di sebelumnya akun Ahmad Rahmat 851 menginformasikan kalau iPhone 13 makin smooth, baterai masih oke. Sedangkan Aziz Restu Firmanto bilang baterai agak boros. Nah, lagi-lagi ini apalagi bicara baterai ya. Baterai itu memang tergantung penggunaannya masing-masing nih. Gitu, jadi nggak bisa kita generalisasi. Bisa jadi gue merasa boros, tapi bisa jadi kalian merasanya irit atau sebaliknya. Jadi ya nggak apa-apa, kita tampung aja informasinya. Siapa tahu di sini ada yang sama juga merasakannya, gitu ya. Lalu lanjut di sini ada Rama DNX _ iPhone 17 so far so good, thank you. Terus di sini ada juga yang informasi ini, si _ Saputro 17 Pro boros. Wah, boros ya?
Padahal di 17 Pro gue aman sih, terhitung aman menurut gue ya. Tapi ya seperti tadi gue katakan, untuk baterai nggak bisa kita generalisasi. Selanjutnya di sini ada Setiawan_Niko11. Di iPhone 17 Pro saya, kadang pas di charger bisa panas dan bisa stuck di angka 80%. Wah, ini menarik nih. Buat teman-teman yang merasakan hal yang sama, itu sebenarnya bukan karena iOS. Karena memang sistem iOS itu seperti itu. Pertama, kalau cepat panas saat di charger itu memang seperti itu dan itu normal karena iPhone lagi mengisi daya. Gitu, itu normal. Lalu kalau stuck di 80%, sebenarnya itu bukan stuck. Sistem iOS lagi menganalisa iOS kita nih yang kita gunakan atau penggunaan kita yang kita gunakan pada iPhone kita gitu ya. Dimana biasanya pada saat stuck, mereka tuh memang membuat itu seakan stuck. Padahal menunggu iPhone-nya atau seluruh komponen di iPhone ini suhunya menurun atau tidak terlalu panas, baru diisi lagi dayanya sampai ke pengisian full. Kalau misalkan kalian limit charger di 90, ya berarti sampai ke 90% gitu. Kalau kalian limitnya di 100%, ya berarti sampai 100%. Kayak gitu. Ya, jadi jangan heran ya. Itu normal banget kok. Dan itu gue juga sering banget merasakan hal yang sama gitu. Makanya gue udah nggak pernah mikirin charger di berapa persen. Intinya selama gue rasa cukup, ya udah gue cabut gitu. Khususnya buat bro Setiawan_Niko11, itu jangan heran ya. Kalau memang pada saat di charger, panas itu normal karena daya lagi mengisi. Terus yang kedua, kalau stuck di 80%, itu biasanya sistem lagi menganalisa sampai suhu hardware di iPhone ini menurun sendiri atau dianggap sistem itu sudah cukup lumayan adem atau dingin, baru daya diteruskan kembali. Kayak gitu. Nah, jadi itu tadi tanggapan dari teman-teman semua nih yang udah bantu ngisi kuesioner di Instagram story gua. Terima kasih banyak nih udah mau ngisi ya. Mohon maaf kalau nggak semuanya gue baca karena khawatir videonya jadi kepanjangan. Cuman intinya dari video ini adalah setelah update bagi gua pribadi, penggunaan gue pribadi di iPhone 17 Pro untuk performance suhu normal. Kalau baterai sempat di awal-awal setelah update itu boros, tapi sekarang sudah mulai normal dan irit menurut gua. Cuman ya beda lagi nih, takutnya di iPhone kalian dan menurut kalian juga berbeda sama gua. Gitu kesimpulannya. Dan kalau kalian nanya, terus wajib update kagak nih bang ke S26.5? Ya sebenarnya sih update aja ya. Cuman kalau mau nanti juga nggak apa-apa gitu. Karena gue pribadi pengennya sih update. Baiknya juga update. Karena gue baca dari laman beritanya 9to5Mac di sini, di mana S26.5 ini itu memberikan update security yang cukup banyak banget untuk keamanan kita saat menggunakan iOS gitu. Dari kejahatan cyber ataupun hacker gitu ya. Jadi gue sangat menyarankan juga nih untuk segera update ke S26.5. Tapi kan balik lagi ke kalian ya. Kalau kalian merasa belum bisa update iOS-nya ya nggak apa-apa. Cuman memang disarankannya sesegera mungkin update. Dan memang dianjurkan seperti itu. Itu gue baca dari laman website 9to5Mac seperti itu. Kalau Apple memberikan cukup banyak banget update security pada S26.5 ini agar penggunanya aman dari kejahatan cyber ataupun hacker. Seperti itu. So, jadi mungkin itu aja iOS 26.5 setelah update. Jawabannya sudah terjawab semua. Dan gue harap dengan adanya video ini kalian dapat terbantu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.